Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabaljana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Imam. Baik, di sini saya kebagian materi manipulasi gambar sains, definisi, dan tipologi. Nah, manipulasi gambar sains ini dalam publikasi ilmiah, gambar dan foto merupakan bukti visual langsung dari eksperimen yang dilakukan. Karenanya, manipulasi terhadap gambar-gambar ini dianggap sebagai pelanggaran etika yang sangat serius, setara dan pemalsuan data numerik. Nah, terus di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, duplikasi gambar. Yang dinamakan duplikasi gambar itu praktek menggunakan gambar yang sama atau bagian dari gambar yang sama untuk mempresentasikan eksperimen yang berbeda. Ini misalnya dalam bentuk fabrikasi data yang sangat berbahaya karena menyiratkan bahwa dua eksperimen berbeda menghasilkan hasil yang sama, padahal sebenarnya hanya satu eksperimen yang dilakukan, atau mungkin tidak ada eksperimen yang dilakukan sama sekali, tapi bisa berubah seperti itu. Yang nomor 2, pemotongan dan penyusunan ulang gambar. Ini seperti tindakan memotong bagian dari 2 atau lebih gambar yang berbeda dan menyatukan menjadi satu gambar yang tampak seperti hasil tunggal dari satu eksperimen tersebut. Dalam penelitian Van Ted Bloom, misalnya pita-pita dari gel yang berbeda dapat digabungkan untuk menciptakan gambar gel yang seolah-olah berasal dari satu percobaan, meskipun terkadang sleeping dilakukan untuk alasan presentasi yang sah. Misalnya menggabungkan bagian dari gel panjang. Hal ini harus diungkapkan secara implisit dalam keterangan gambar. Selanjutnya, penghilangan data, penghapusan bagian gambar yang tidak mendukung hipotesis juga termasuk manipulasi. Terus menghapus sel-sel yang tidak menunjukkan efek yang diharapkan dari bidang pandang yang hanya menyajikan sel-sel yang berhasil. Merupakan bentuk falsifikasi yang serius. Terus selanjutnya, pembuatan gambar palsu dengan AI. Misalnya perkembangan terbaru yang paling mengkhawatirkan adalah kemampuan AI genetik untuk menciptakan gambar-gambar ilmiah yang sangat realistis namun sepenuhnya palsu. Seperti yang kerudung yang saya pakai sekarang. Warna coklat kan, warna coklat muda ya bisa dilihat. Nah, bisa tuh diubah menjadi misal warna merah, warna putih. Tergantung kita tuh maunya gimana, secocoknya kita aja gitu. Terus juga tempat, ya bisa kita menyesuaikan diri. Misal kita lagi di rumah kan. Kalau misal orang mau ini, bisa saja kita ubah latar belakang kita menjadi di pantai, di kafe mungkin ya, bisa jadi gitu kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, materi dampak manipulasi data dan visualisasi tidak etis. Itu terbagi menjadi 4 bagian ya, tapi sebentar dulu. Dampak dari manipulasi data yang visualisasi yang tidak etis ini sangat luas dan dapat disarankan pada berbagai tingkatan, mulai dari individu, peneliti, hingga masyarakat luas. Nah, yang pertama yaitu erosi kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Itu ketika kasus-kasus manipulasi data terungkap, misal jika melibatkan penelitian yang telah banyak dikutip dan mempengaruhi penelitian-penelitian berikutnya. Dampaknya itu terhadap kepercayaan publik terhadap sains bisa sangat merusak. Krisis replikasi dalam bidang-bidang seperti psikologi dan biomedis yang sebagian didorong oleh praktik-praktik penelitian yang mempertanyakan termasuk manipulasi data yang telah memicu keraguan terhadap hasil penelitian ilmiah secara umum. Terus, dampak terhadap penelitian seperti ini. Ketika penelitian yang mengandung data palsu dipublikasikan dan diikuti oleh penelitian lain, hal itu menciptakan fondasi yang rapuh. Jadi, bagi penelitian-penelitian berikutnya, sumber daya yang
sangat besar dapat terbuang sia-sia untuk membangun di atas temuan yang tidak valid. Seperti itu. Dalam kasus yang ekstrim, seluruh bidang penelitian dapat menyimpan ke arah yang salah selama bertahun-tahun sebelum kesalahan berdasar di akhirnya terungkap. Seperti itu. Terus selanjutnya, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan publik. Dalam penelitian biomedis dan farmasi, konsekuensi dari manipulasi data ini bisa mengancam jiwa. Jika penelitian klinik yang mengandung data palsu digunakan sebagai dasar pengembangan obat atau prosedur medis, maka pasien dapat menghadapi risiko yang tidak semestinya. Skandal-skandal besar dalam dunia kedokteran seperti kasus manipulasi data dalam penelitian vaksin yang memicu gerakan anti-vaksin menunjukkan betapa dahsyatnya dampak yang dapat ditimbulkan. Seperti itu. Yang terakhir itu konsekuensi bagi individu dan institusi, seperti bagi peneliti yang terbukti melakukan manipulasi data. Itu konsekuensinya dapat mencangkup penarikan publikasi, seperti pencabutan gelar, pemecatan dari jabatan, larangan mendapatkan dana penelitian, dan dalam kasus yang melibatkan penipuan dalam dana pemerintahan. Bahkan bisa jadi tuntutan pidana, tahu nggak? Terus institusi tempat penelitian juga kena. Terus reputasinya jadi rusak. Itu juga berpotensi kehilangan kepercayaan dari lembaga pemberi dana lainnya. Seperti itu teman-teman. Maaf ya teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doain aku ya supaya cepat sembuh. Bye-bye.